jantung akibat pengentalan darah. Faktanya kami lansir dari tempo.co, klaim tersebut tidak benar. Spesialis penyakit dalam subspesialisasi hermatologi onkologi medik, Profesor Dr. Zubairi Zurban SPPD Kahom, mengatakan bahwa upaya untuk mencegah stroke maupun serangan jantung dengan menggerakkan jari tangan harus dibuktikan dengan penelitian. Hal senada disampaikan oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari RSUD Dr. HM Rabain Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Sondang Jasmine Mustikasari SPJP, bahwa gerakan tangan yang dicontohkan tidak termasuk dalam aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk pencegahan penyakit jantung. Tidak ada referensi ilmiah yang menjelaskan manfaat gerakan tersebut. Terkait hoaks gerakan tangan untuk mencegah stroke, penyumbatan pembuluh darah dan jantung, kami kutip dari laman kominfo.go.id. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi Indonesia Bisa. Siang hari ini pendengar, kami akan sharing seputar topik bisnis jalan kuliah lancar ya, bersama narasumber cantik dan juga bisa dikatakan ini masih muda, tetapi mindsetnya sudah jangan diragukan lagi begitu ya pendengar ya, sudah bisa menghasilkan ataupun mencari cuan. Dan siang hari ini kita langsung menyapa, ada, ini manggilnya adik atau siapa ya? Boleh aja. Boleh aja. Kita bersama di Igusti Ayu Agung Maesa Ardanari. Selamat siang. Selamat siang. Panggilannya siapa? Maesa atau Esa boleh. Maesa. Oke. Saat ini masih kuliah semester berapa? Ya, sekarang semester 7. Sekarang semester 7. Baik. Jurusannya? Jurusan manajemen. Oke, nanti sarjana ekonomi ya. Iya. Di Undiksa ya. Di STI. Oh, di STI. Iya. Oke, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya. Iya. Wah, luar biasa. Kok sama ya? Saya juga alumni STI. Secara kebetulan ya. Oke, yang pastinya nanti disampaikan ya Maesa ya. Ini bisnis jalan kuliah lancar ini bisa menginspirasi begitu ya, ide-ide bisnis bagi pemula ataupun generasi muda, bisa dikatakan sekarang Gen Z ya, generasi Iya, Z ya, yang relatif mudah dilakukan. Bagi Gen Z sekarang itu bisa dikatakan katanya tidak memerlukan modal besar, benar atau tidak kan gitu ya. Sekarang kita sharing atau bisa diceritakan pengalamannya Maesa sebagai Gen Z ya, Gen Z ya, Iya, Gen Z. yang bisa menyesuaikan jadwalnya sebagai mahasiswa yang bisa dikatakan juga cukup padat ya, karena sudah semester 7 ini biasanya nyusun proposal, skripsi gitu, harus fokus ya. Iya, Itu bisa membagi waktu dengan akademisnya dan juga kesibukan bisnisnya. Ya, silakan sharing-sharingnya Maesa. Baik, jadi cerita dulu Bu. Nggih. Awalnya itu mulai bisnis ini karena kurang produktif dulu pada gitu. saat kuliah online. Itu kan masih semester 2 saya masih kuliah online setelah Covid. Lalu kurang produktif karena ngerasa aktivitasnya itu cuma bangun, makan, kuliah, terus buat tugas gitu-gitu doang. Terus akhirnya memutuskan untuk buat bisnis aja ya gitu. Buat bisnis aja, dan kebetulan waktu ini masih di Denpasar, Kak. Jadi belum tahu Singaraja itu seperti apa, belum kenal kota Singaraja, belum ketemu dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi bikin bisnis di rumah sama ibu, kebetulan waktu ini membantu juga, dan masih bingung untuk ini bisnis apa yang cocok gitu, karena
masih pertama kali, belum punya basic apa-apa gitu. Nah kemudian Esa at the same time waktu yang sama itu Esa nge-scroll sosial media. Nah di sana kebetulan ada konten kreator yang membuat Esa tertarik. Oh kalau bisnis di bidang baking kayaknya menarik gitu deh. Kata kayak buat adonannya dari pencampuran bahan baku, kemudian juga dipotong menjadi beberapa bagian, dibentuk. Memang terkesannya agak rumit gitu, tapi tipikalnya Esa kalau misalkan buat sesuatu emang agak yang suka rumit gitu Kak. Oh, Jadi suka tantangan gitu suka ya. tantangan Tapi gitu. memang kebetulan dari keluarga ada yang hobi masak. Oh ada, ibunya pintar banget masak. Oh berarti nurun ke anaknya ya. Oke, ya lanjut. Ya lanjut, setelah itu dicoba dulu. Gagal pasti ada, kayak waktu pertama kali gagal itu pasti ada. Tapi dicoba-coba sampai akhirnya berani untuk memutuskan menjual. Tapi pada saat itu jualnya masih di kalangan tetangga aja gitu, masih di kalangan rumah sana. Pengen tahu responnya mereka seperti apa sih gitu. Kalau misalkan udah respon yang positif, baru Esa berani gitu untuk memutuskan. Nah pada saat itu juga ada informasi dari kampus bahwa nantinya udah kuliah offline gitu. Otomatis kan saya dari Denpasar itu ke Singaraja, udah pindah ke Singaraja. Nah jadi pas di Singaraja udah memutuskan, oh nanti mau jualan deh gitu sambil kuliah gitu. Dan pas di Singaraja ya saya menjualnya di kalangan kampus dulu nih Kak. Di kalangan kampus, di para dosen-dosennya, di teman-teman juga. Karena kan saya di Singaraja kan baru ketemu sama mereka-mereka aja, belum punya kenalan yang banyak gitu Kak. Karena saya dari TK sampai SMA itu di Denpasar gitu. Maksudnya jual di sana-sana aja dulu biar tahu gitu. Dan kemudian setelah mengenal mereka lebih dalam gitu, dikasih tahu lah Singaraja itu seperti apa kotanya. Dan saya juga waktu pertama kali ke Singaraja itu agak culture shock Kak ya. Kayak kok beli nasi murah banget gitu harganya. Beda gitu sama di Denpasar. Iya. Yang harganya di sini misalnya nasi kuning 3.000 itu kan bisa ya nih 3.000. Kalau di Denpasar itu minimal 5.000 beli, itu pun sedikit gitu. Bilang dah 3.000-nya di sini, 5.000 di Denpasar kayak gitu. Nah jadi di sana Esa mikirnya, oh market di Singaraja ini harga patokannya, harga tetapi kualitasnya yang layak gitu. Nah langsung saya berpikir kalau oh nanti kalau misalnya mau jualan ini harga yang diutamain dulu, masuk nggak ke kalangan masyarakat, masuk nggak rasanya gitu. Jadi dari sana bisa melihat Singaraja itu seperti apa Kak, dari dari cerita teman-teman, melihat peluangnya seperti itu. Oke. Mengapa memilih bisnis pastry, tidak bisnis yang lain? Ya, selain hobi masak lo ya? Gimana nih? Mengapa memilih bisnis pastry? Karena waktu Esa kesini itu masih minim sekali yang menjual produk croissant. Ini kan pastry kan saya jualnya produknya croissant Kak ya. Esa ngelihatnya masih minim sekali dan masih belum banyak yang jual gitu Kak. Dan di Singaraja itu kan Esa ngelihatnya waktu diajak keliling gitu sama teman-teman, sama ajinya juga, itu produk croissant ini masih minim di kafe-kafe gitu. Ini kan cocok sekali ya croissant ini untuk teman kopi gitu kan. Di coffee shop itu cocok banget gitu. Jadi Esa ngelihatnya itu peluang yang ada sih Kak. Makanya mau bisnis pastry gitu. Oh jadi banyak coffee shop yang ada di Singaraja. Ada di sini. Maunya jadi supplier gitu Kak di beberapa coffee gitu, tempat kopi. Next ke depannya gitu ya? Iya sekarang sudah biar di beberapa tempat gitu. Sekarang sudah ada. Sudah ada ya, wah luar biasa. Ini modalnya besar atau kecil dengan bisnis pastry tersebut? Lumayan besar karena dibantu juga sama orang tua kan Kak. Jadi kalau bisnis roti itu kan seperti roti itu kan memerlukan biaya yang besar ya, dari oven, kemudian juga ada alat-alat yang lain, mixer atau apapun itu. Dan itu dibantu sama orang tua, disupport gitu Kak. Iya. Baik, wah berarti kisaran harganya nggak terlalu mahal juga ya, Iya, karena tadi Maesa sampaikan
udah ngelirik harga di pasaran Iya, gitu ngelirik ya. harga di pasaran ya. Yang penting bisa terjangkau lah ya Iya, oleh terjangkau kalangan aja. mahasiswa dulu Dan gitu enak ya. gitu biar Mm-mm. biar dinikmati enak gitu. Oke, ya. Ini menurut Maesa sendiri dalam jangka panjang menjanjikan nggak bisnis tersebut? Menurut Esa menjanjikan Kak ya. Mm-mm. Karena di sini kan terbilang kalau bisnis pastry itu seperti tadi yang saya katakan masih minim. Nanti juga Esa maunya bikin Asungkara bikin toko gitu khusus yang pastry. Di sini juga Esa ngelihatnya belum ada Kak ya, khusus pastry aja. Ada bakery dan pastry gitu. Pastry-nya belum lengkap gitu. Maunya Esa kedepannya buat seperti itu, dan juga taruh di nitip di tempat-tempat juga gitu. Atau nanti kalau misalkan ada di dinas itu kan biasanya kan ada rapat-rapat tertentu, maunya snacknya itu biar croissant gitu Kak, biar lain gitu. Kalau snack-snack itu kan biasanya kan kayak jajanan basah yang seperti itu. Oke, ya, yang pastinya memang walaupun modalnya bisa dikatakan besar, tapi menurut Maesa itu ini selagi menguntungkan ya tetap jalan gitu ya. Ya, bagaimana kesan dari teman-teman? Dari kesan teman-teman, enak sah gitu. Oh, gitu ya. Mungkin baru pertama kali nyoba gitu, kayak di sini juga teman-temannya kayak ini apa sah, belum tahu, belum mengenal mereka pastry itu apa sih. Dan dibilangnya ini kayak roti biasa, padahal bukan Kak. Dari segi adonan kan beda Kak ya, dari segi tekstur juga beda. Dan mereka itu ngerasa kayak pas pertama kali nyoba enak sah gitu, nanti besok aku pesan lagi ya gitu. Seneng Berarti gitu kalau ngeliat pertama respon. sudah jatuh cinta gitu ya. Jadinya ngerasa semangat gitu. Oke, ya, yang pastinya tidak mengganggu akademisnya Iya, ya, tidak masih mengganggu. fokus ya. Karena Esa berpikir kalau misalkan tipikalnya Esa kalau udah seneng nih di satu bidang ini Kak, kuliahnya ya udah lancar-lancar aja gitu. Kayak di skala prioritas di bisnisnya udah jalan nih. Berarti tinggal kuliahnya aja nih hitungin gitu. Jadi udah kayak seneng aja gitu Kak. Dan lancar gitu jadinya. Oke, didasari memang senang, hobi dan enjoy aja gitu. Iya. Ya. Pernah nggak punya rasa ketakutan Esa nanti udah bikin roti, pastry dan sebagainya nggak laku? Punya Kak. Waktu awal-awal kan nah ini cerita sedikit juga Kak ya. Kan di bidang ini itu waktunya untuk buat itu tidak cepat gitu kan. Lama sekali, bisa 6 jam gitu. Dari proses pembuatan, kemudian ada restingnya yang butuh biar ngembang gitu. Dan di sana pas Asa buat orderan itu Esa kan kuliah jam 9 ya, jam 9 pagi. Orderannya waktu ini banyak lumayan. Dan Esa start ngerjain itu jam 3, jam 4 pagi. Otomatis waktunya istirahat waktu itu benar-benar dikit kan Kak. Dan ketika Esa jam 4 pagi itu bangun, itu masih awal-awal ini kayak masih ngantuk, masih ngerasa kurang tidur. Nah, pada saat ngerjain itu kan oven ini kan masih kecil ya Kak, muatannya masih harus 10 pieces itu baru masuk, jadinya harus ganti-gantian, waktunya lama kan Kak. Nah, jadi waktu itu saya masukin ke oven, terus nunggu 20 menit, itu saya ketiduran Kak. Itu ketiduran, benar-benar ketiduran, dan pas bangun-bangun agak gosong gitu. Jadi sana saya nangis, ketakutan nanti customernya kecewa nggak ya gitu. Nangis terus kayak terus saya kan tinggal sama Aji. Nah, Ajinya bangun. Ajinya bangun pada saat itu kok nangis kayak gitu. Gosong gini takut gitu kan. Nggak apa-apa, itu udah namanya belajar. Di sini dah manajemen resiko itu kayak gimana. Jadi solusinya harus saya pikirin sekarang, harus berani gitu. Gimana nih solusinya gitu. Dan akhirnya ya solusinya berani untuk bilang ke customernya kalau segini aja yang bisa diantar, sisanya
belum gitu. Jadi Ya memang ketakutan harus ada. melewati hal-hal seperti itu Iya. ya. Roti gosong, apalagi kurang tidur, Iya, kurang capek tidur, dan capek. sebagainya gitu ya. Itulah namanya bumbu-bumbu untuk menjadi bisa dikatakan sukses. Astagfirullah. Iya, gitu ya. Ini memang kedepannya setelah lulus kuliah ingin jadi apa? Jadi pengusaha roti. Maunya itu. Maunya itu, Wah, sesuai sama ilmunya ya. Iya. Oke, wah luar biasa ya. Dengan umur sekarang berapa, Maisa? 21. 21. Luar biasa. Sudah mindsetnya bagaimana caranya ini sambil kuliah tapi juga menghasilkan gitu ya, menghasilkan cuan. Ini bukan semata-mata untuk membantu orang tua kan ya? Bukan. Oke. Untuk pengalaman diri sendiri aja Kak, betul, untuk belajar gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa Maisa gali ya, untuk pengalaman Maisa sendiri gitu. Dari saya kan kuliahnya manajemen Kak ya. Dari teori ke praktek juga kepake gitu. Iya. Dari manajemen waktunya gimana, manajemen risiko, stok bahan baku, pemasarannya, sumber dayanya bagaimana, itu benar-benar kepake sih Kak kalau misalkan saya menerapkan ini gitu. Wah, luar biasa ya. Baik, kita juga menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139999790, bisa berkomentar ke channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ya. Baik, sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin ya Maisa ya. Kita jeda sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Jika kamu tiba-tiba menerima transfer uang ke rekening kamu tanpa alasan yang jelas, terutama dari pinjaman online atau pinjol ilegal, ada beberapa langkah yang harus kamu ambil. Pertama, simpan dan jangan gunakan uang itu. Jangan sekali-sekali menggunakan uang yang tiba-tiba masuk ke rekening kamu. Ini penting ya buat mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari. Kedua, lapor ke pihak berwenang. Segera laporkan kejadian ini ke polisi dan Satgas Waspada Investasi atau SWI. Kamu bisa membuat laporan ke Polres atau Polda setempat atau melalui situs seperti patrolicyber.id dan email info@cyber.polri.go.id. 3. Komunikasikan dengan pihak pengirim. Jika kamu ditagih oleh pinjol ilegal, sampaikan bahwa kamu tidak pernah mengajukan pinjaman dan siap mengembalikan uang tersebut. Minta bukti perjanjian pinjaman dan detail perusahaan yang mengirim uang tersebut. 4. Kembalikan uang secara resmi. Jika memungkinkan, kembalikan uang tersebut langsung ke kantor perusahaan pinjol yang mengirimnya, bukan melalui rekening yang diberikan oleh penagih atau melalui aplikasi tertentu. 5. Blokir kontak penagih. Jika kamu terus mendapatkan intimidasi atau teror dari penagih, blokir semua nomor kontak mereka. Juga beritahu kontak di ponsel kamu untuk mengabaikan pesan atau telepon dari penagih tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa melindungi diri kamu dari potensi penipuan dan masalah hukum terkait uang yang masuk secara tiba-tiba ke rekening kamu. Hai, pagi-pagi bengong, nggak kuliah nih. Aduh, nggak dulu deh, aku lagi banyak pikiran. Apa sih yang kamu pikirkan? Ini, aku dan keluarga aku dapet teror terus. Hah? Teror? Teror dari mana? Iya, gara-gara aku pinjam uang lewat online. Oh, pinjol. Kan dari dulu udah aku bilang, hindari pinjaman duit lewat online, apalagi yang ilegal. Ya, habisnya aku tergiur dengan syarat yang mudah, prosesnya cepat, bunganya juga ringan. Tapi semuanya omong kosong, aku terjebak. Makanya sebelum transaksi, kenali dulu mana yang legal, mana yang ilegal, biar tidak kayak gini. Nih, pakai duitku dulu. Serius? Iya, lunasi semuanya. Duh, makasih banget ya. Iya, sama-sama. Yuk kita kuliah. Kenali pinjol legal dan ilegal agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
Iya, pendengar Indonesia Bisa seputar topik bisnis jalan kuliah lancar masih menemani ruang dengar Anda bersama narasumber I Gusti Ayu Agung Maesa Ardanari ya. Dan memang pendengar, banyaknya Gen Z sekarang yang berhasil dalam membangun bisnis itu menjadi tren yang positif begitu ya. Jadi akibatnya banyak juga anak-anak ataupun Gen Z ya, ataupun adik-adik yang setelah lulus dari SMA itu tidak galau untuk memilih fokus kuliah atau rintis bisnis begitu ya. Jadi jika Anda pendengar salah satunya Gen Z sekarang, jangan galau ya. Istilahnya sama-sama jalan nih, kuliah lancar, bisnisnya juga lancar, karena seperti yang diceritakan atau sharing pengalamannya dari adik Maesa tadi, tren membangun bisnis di kalangan Gen Z ini sudah menjadi isu yang perlu diperhatikan, bukan begitu ya Maesa ya? Karena apa? Dengan kita juga selagi bisnis fokus, keuntungan yang didapatkan bukan kerugian gitu ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Putri yang ada di satelit melalui WhatsApp. Ketika masih kuliah yang menjadi prioritas, bagaimana dengan bisnisnya, apakah tidak keteteran gitu? Apalagi nih sedang nyusun skripsi kan harus fokus, bimbingan. Setelah sidang mungkin baru merdeka ya. Oke, gimana Maesa? Esa sih mikirnya kayak gini Bu ya. Kalau keteteran itu sudah pasti, tetapi balik lagi ke diri sendiri. Kita bisa tidak memprioritaskan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi ini harus dibagi gitu skala prioritasnya. Jadi contoh misalnya ketika kuliah itu kita mendapatkan tugas, besok dikumpul. Jadi ya dikerjakan pas udah ada waktu yang tepat gitu. Harus dikerjakan ketika bisa gitu mengerjakan dengan baik. Misalnya di jam 1 itu kan Esa kan sudah pulang dari kuliah. Bisa pas habis pulang kuliah itu langsung mengerjakan tugasnya gitu. Jadi nanti ketika sore itu bisa fokus kepada bisnisnya gitu Kak. Jadi tergantung skala prioritasnya sekarang gitu. Yang mana duluan itu duluan dikerjakan. Nanti kalau misalkan yang kedua bisa dikerjakan, bisnisnya itu nanti belakangan gitu. Dan balik lagi kalau misalkan bisnisnya yang duluan bisa kita ambil, itu kita ambil aja gitu dulu sebelum tugasnya gitu. Jadi tergantung skala prioritas kita Kak. Kalau keteteran ya sudah pasti gitu. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan happy, itu kan nggak terasa kayak keteteran. Jadi kayak aku udah ngelesain 2 tugas ini, jadi kayak bangga aja gitu Kak di satu hari itu gitu. Jadi kalau keteteran ya pasti, tapi selagi bahagia mengerjakannya itu nggak kerasa Kak. Oke, pernah nggak merasakan dilema ini? Di satu sisi dikejar deadline harus kumpul tugas, contoh jam 3 sore, terus dikejar orderan. Gimana tuh? Yang mana nih harus diprioritaskan, didahului? Jadi kalau seperti itu pernah nggak merasakan? Pernah. Tapi saya mengerjakan tugasnya itu hamin sebelumnya Kak, hamin sebelum dikumpul gitu. Jadi nggak hamin 1. Dan tipikal saya juga kalau mengerjakan hamin 1 saya nggak bisa Kak. Nggak bisa, sistem kebut semalam kan biasa SKS dibilangnya. Itu saya nggak bisa. Saya mengerjakannya hamin sebelumnya. Kalau sudah tahu ada orderan di hari itu, saya nggak bisa ngerjain bersamaan gitu. Harus sebelumnya gitu Kak. Oh gitu. Jadi ini ada kata tugas yang harus diselesaikan nih baru juga diinfo oleh dosennya. Ini juga orderannya baru juga diinfo. Gimana? Kalau seperti itu ini kan harus dijaga nih ya. Gimana tuh jalan keluarnya, solusinya? Nah, kalau seperti itu salah satunya ya harus itu harus diginiin Kak, dikorbankan. Kalau ya gimana? Jadi kan kalau di kuliah di tugas-tugas itu kan ya masih bisa lah ya, kalau telat 10 menit, 1 jam atau berapa itu masih bisa. Jadi mungkin bisnisnya dulu ya yang yang diprioritaskan. Bisnisnya dulu gitu ya. Karena kan ini kan konsumen gitu, bertemu dengan orang lain gitu kan. Oke. Intinya jangan sampai menunda tugas dari dosen ya, karena
menunda ataupun menyelesaikan tugas dari dosen itu juga Iya, dampaknya nilainya. ke nilaimu gitu kan ya. Ya intinya sudah penuh pertimbangan ya untuk merintis bisnis saat kuliah begitu ya. Yep. Dan memilih untuk fokus kuliah atau rintis bisnis itu tidak perlu dilakukan apabila Maesa juga tidak yakin melakukan kedua-duanya begitu ya dengan baik gitu ya. Jadi hal ini harus perlu dipertimbangkan dengan matang, berarti fokus menyelesaikan tugas kuliah sekaligus merealisasikan ide bisnis itu secara bersamaan ya. Kira-kira apa sih yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Maesa ketika masih kuliah harus merintis bisnis? Mungkinkah Maesa berpikiran nanti saya ada tekanan dari dosen, kamu harus target menyelesaikan tugas jam 10 hari ini dikasih, hari ini juga dikumpul, di satu sisi adonan nunggu nih. Apakah perlu bantuan orang lain gitu maksudnya? Mungkin ajinya punya pembantu atau gimana itu? Kalau seperti itu, Esa kan kuliahnya 4 hari Kak ya, hari Senin sampai hari Kamis. Nah, Esa punya sisa 3 hari libur nih. Nah, jadi di 3 hari itu Esa bikin stoknya Kak. Jadi bikin stok kira-kira 1 minggu itu habis berapa pieces gitu. Esa bikin stok di 3 hari itu. Nah, lalu nanti pas udah kuliah ya tinggal diambil aja terus dikembang di adonan itu diseratin biar ngembang gitu. Jadi udah nggak perlu repot-repot bikin dari awal gitu Kak. Oh gitu. Karena jadi kan adonan roti nggak boleh diem lama kan? Nggak gitu ya? Itu kalau saya kan buatnya kan dari bahan baku itu kan udah buat nih misalnya Kak, itu saya taruh di frozen di freezer gitu. Oh, iya. Jadi pas udah jadi freezer itu tinggal diambil aja nanti ditaruh di paper di paper tempat kertas oven gitu. Lalu nanti itu ngembang selama 3 jaman. Nah, di sana ya udah gitu, kalau misalkan mau buat tugas selama 3 jam kan masih bisa dipakai waktunya seperti itu. Jadi udah udah mempersiapkan nih Kak kalau faktor-faktor yang terjadi seperti itu, kalau kebetulan ada orderan, ada tugas atau semacamnya, itu sudah saya pertimbangkan gitu. Bukan bisa dikatakan bukan suatu tekanan ya. Iya, bukan apapun suatu, itu ya, tugas kuliah dan sebagainya. Mungkin juga kemajuan bisnis itu Esa lebih banyak membaca ya, banyak mendengar mungkin dari beberapa pakar-pakar. Ini salah satunya dari Fauzan Kemal Akbar. Ini juga menjelaskan ketika masih kuliah maka kuliah yang menjadi prioritas. Prioritas tersebut akan berubah ketika lulus kuliah. Oleh karena itu perhatikan juga progres bisnis yang dirintis, apakah menghasilkan atau tidak gitu ya. Jika bisnis tersebut belum menghasilkan, berarti fokus kuliah. Serap semua ilmu yang didapatkan saat di bangku kuliah, begitu pula ilmu tersebut akan berguna pada bidang kerja yang akan ditekuni nanti. Jadi Esa nggak bingung lagi kan, ingin fokus kuliah atau rintis bisnis gitu ya. Selagi keduanya masih sambil bisa dijalankan. Iya, kenapa enggak? Why not gitu kan. Tapi andai kata memang benar-benar terdesak nih ya, ya namanya kan juga kita pernah juga duduk di bangku kuliah yang terdesaknya apa? Di satu sisi terkejar belum ngeprint skripsi, harus sidak, harus bimbingan dan lainnya. Itu apakah tidak mengganggu nantinya, Esa? Sepertinya saat ini belum ya. Saat ini belum, cuma nanti kalau kepikiran seperti itu kayaknya bantu. Esa berada di tengah-tengah Kak. Oh gitu. Kayak atau perlu asisten. Kalau perlu asisten kan saya tinggal sama Aji. Mungkin Ajinya bisa karena saya kan udah ada stok bahan bakunya juga. Gitu. Jadi saya tinggal ajarin aja gitu mungkin untuk dibantu ya. Enggak terpikirkan untuk merekrut orang mungkin dari keluarga. Mungkin nanti kayak seperti itu merekrut. Ya, jadi intinya pahami ya setiap tindakan itu memiliki konsekuensi. Iya. Gitu ya Esa ya. Jadi fokus untuk kuliah maka fokuslah untuk belajar hingga berhasil mengantongi ijazah sebagai bukti pendidikan. Begitu pula memang sudah awalnya merintis bisnis. Tapi ngomong-ngomong, nama pastry-nya apa ya? Nama pastry-nya Puffy Patisserie. Puffy Patisserie. Kenapa mengambil nama itu?
Karena biar lebih mudah dikenal aja Kak. Karena kan pastry itu berasal dari akar kata patisserie gitu. Kalau udah ada orang paham pasti tahu, oh patisserie berarti produknya pastry nih. Produk pastry itu adalah seperti croissant, Denis gitu. Jadi ngambil dari sana Kak, supaya lebih dikenal aja, mudah dikenali gitu. Mudah dikenal, mudah dihafal oleh masyarakat gitu ya. Oke, tapi menurut Esa nggak kepanjangan tuh ya? Mungkin agak lebih belibet Kak ya, karena teman-temannya apa nih pupi kayak gitu, kayak enggak bukan kayak gitu, Pavi patisserie gitu. Jadi ya mungkin agak belibet sedikit sih Kak. Cuman kalau orang yang ngerti patisserie itu apa, itu adalah produk pastry gitu. Jadi udah dikenal apa aja produk-produknya gitu. Dan saya juga harus mengajarkan gitu kepada semua orang kalau ini loh produk pastry gitu, berasal dari kata patisserie gitu. Oh jadi mereka juga jadi tahu, oh gitu. Oke, ini juga banyak yang berkomentar, mantap ya Gusti Ayu, tetap semangat. Dan ini perlu menjadi teladan oleh putra-putri Buleleng gitu ya. Ini bisa menjadi contoh ya. Jadi sebagai Gen Z nggak mesti harus modal besar untuk berbisnis. Ini cukup berapa modalnya? Siapa tahu bisa ngasih intip berapa budget yang harus disediakan. Mungkin nanti bisa menjadi inspirasi ngikut ke yang lainnya. Berapa ya? 10-an karena dibantu sama ajinya juga. Jadi saya kan baru awal gitu kayak belum tahu ini ovennya cocok yang mana nih gitu. Harus mengulik-ngulik informasi lagi dari sosial media kan gitu. Jadi cukup lumayan besar karena kan di bidang roti kalau sudah menyangkut di bidang baking itu lumayan agak besar sih. Bahan-bahannya juga karena Esa juga memprioritaskan kualitas gitu. Jadi ada harga ada kualitas gitu kan Kak. Dan saya juga menggunakan bahannya yang premium gitu, yang bukan yang ece-ece gitu. Oke. Esa nggak takut ya, istilahnya punya rasa ketakutan nggak dengan kompetitor yang lain? Apalagi kalau di Singaraja banyak tuh yang jual pastry secara online sampai mendatangkan dari luar kan, tahu pasti itu ya, kan? Nah, itu gimana kalau menurut Esa? Kalau dibilang takut sih enggak Kak ya, karena udah ngerasa pede aja gitu. Karena kan kita kalau udah bisnis itu pasti ada yang namanya pesaing. Pasti ada yang namanya pesaing sesama bisnis yang sama gitu kan. Jadi mau dibilang takut enggak, yang penting kita sudah berusaha dan kita melihat gitu loh pangsa pasarnya ini di mana-mana. Dan dan yakin juga kalau yang kita jalanin itu adalah yang bermanfaat gitu bagi konsumennya, bagi diri sendiri juga. Dan sehingga ketika ada pesaing ya udah kita bersaing secara sehat-sehat gitu. Jadi kalau ketakutan enggak. Tapi enggak. Pasti saja terbesit ya. Iya, tapi sih kok dia bisa berarti gini gitu. Jadi harus dilihat lagi, oh dia kayak gitu. Berarti saya harus punya ciri khas nih produknya supaya beda dari dia gitu. Bagus ya, setidaknya jangan sampai niru. Iya, niru apalagi sama gitu. Ya, betul itu harus punya ciri khas dan intinya punya ini sendiri lah ya. Iya, punya ciri khas. Kalau ini produknya dia nih artinya gitu. Dari segi rasa atau tekstur gitu. Harus punya ciri khas dan menjaga kualitas itu kan tidak mudah Kak ya. Iya betul. Tidak mudah. Apalagi bersaing dengan brand-brand lain ya. Mohon maaf kan kita tahu lah ya. Iya, di sini udah ada yang produk yang besar, brand yang besar gitu. Apalagi sampai mendatangkan dari luar itu kalau menurut Esa sendiri gimana? Mendatangkan dari luar itu kan artinya bukan produk gini Kak ya. Produk lokal gitu. Jadi ya kalau luar Bali maksudnya. Luar Bali itu kan lagi booming tuh kan. Dengan oleh-oleh khas ini, oleh-oleh khas daerah ini itu. Kalau menurut Esa sendiri gimana? Kenapa sih mesti harus mendatangkan dari luar Bali ya? Pasti bertanya-tanya gitu ya. Iya gitu, karena menurut Esa di sini masih kita sebagai masyarakat itu masih belum terbuka Kak ya kalau bisnis lokal gitu. Karena kan konsumen itu juga mikir kalau ini udah punya nama nih, brandnya udah besar, jadi pasti
produknya enak nih gitu. Jadi mereka udah terlalu percaya ke sana gitu Kak, belum percaya kepada kita yang UMKM kecil ini gitu. Kita juga bisa loh seperti itu gitu. Kalau kita didukung, dilihat gitu Kak. Jadi kayak gitu. Berarti sudah sering tampil ya, ikut gabung dengan UMKM lainnya? Waktu ini sering, waktu ini IWAPI, pernah di IWAPI di pelabuhan. Waktu saat itu juga di gedung kesenian di GK. Ada kebetulan juga kampusnya kan punya punya program gitu. Kalau misalkan ada bisnis, taruh di bazar-bazar, dititipin gitu Kak. Berarti sudah pernah berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Singaraja. Atau mungkin next ke depannya gabung dengan IWAPI gitu, atau pelaku UMKM yang lain? Belum kepikiran, tapi kayaknya iya deh Kak. Biar lebih relasinya supaya relasi juga, bisnis juga gitu. Karena ini kalau bisa ditarik kesimpulan, Maesa dengan umur yang 21 tahun meyakini bahwa bisnis pastry itu menjanjikan, menguntungkan untuk bisa dikatakan seimbang lah dengan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah gitu ya. Ini kira-kira ada nggak sebelumnya customer, pembeli yang sempat komplain atau gimana tuh? Pernah sempat komplain waktu itu karena Esa kan masih di jam kuliah Kak ya. Tapi sebenarnya Esa udah bilang janjinya jam segini gitu, tapi customernya minta dimajukan gitu. Jadinya pas istirahat itu lagi bolak-balik ke rumah Kak, bolak-balik dari kampus ke rumah buat gitu. Dan dan lumayan kesusahan Kak ya, karena ngatur itu waktu awal-awal juga, ini gimana nih caranya, padahal udah bilang janjinya emang jam segitu, tapi customer minta lebih awal gitu. Jadi kita kan juga sebagai kalau di bisnis itu kan jadinya kan lebih ke konsumen itu diutamakan gitu Kak ya. Jadi mau nggak mau ya saya ke rumah dulu gitu ngoven. Kejar-kejaran waktu, apalagi waktu ini istirahatnya cuman 30 menit Kak. Dan Asunggara ya bisa ya akhirnya. Bisa akhirnya terkejar gitu ya. Terkejar gitu. Berarti semakin lancar dan bisa dikatakan dengan profesionalisme seperti itu, gercep sesuai permintaan akan menjadi pelanggan setia. Asunggara. Berarti dengan kue yang sudah dihasilkan oleh apa tadi namanya, Pavi Patisserie. Pavi Patisserie itu udah sering ya kalau ada acara-acara seminar di kampus pasti jadi langganan. Iya, ya. waktu ini di kampus juga. Kan lumayan tuh kalau ada lumayan. Seminar gitu kan, menerima pesanan juga ya. ya. Menerima pesanan banyak gitu Kak dari kampus waktu ini sempat. Oke, wah banyak nih yang pengalaman ya. Iya banyak. Merintis bisnis pastry di usia yang bisa dikatakan masih sangat-sangat muda gitu ya. Tapi memang kalau modal itu masih dibantu sama orang tua ya. Next ke depannya itu bisa nanti dikembalikan. Iya, dikembalikan. Lebih lagi ya. Oke ya. Selain pengalaman dari customer komplain, apa lagi pengalaman yang Esa pernah alami? Pengalamannya itu secara teori dan praktek Kak ya. Jadi ketika di bangku kuliah itu kan ada teori. Jadi pas dosennya menjelaskan, itu langsung kepikiran di prakteknya, oh kayak gini, saya sudah ngejalanin ini gitu. Pengalamannya jadi kayak, oh di teori seperti ini, prakteknya kayak gini. Memang sedikit lebih berbeda Kak ya. Tetapi ketika dosennya menjelaskan secara teori dan Esa sudah mempraktekkan, itu rasanya jauh lebih, udah tahu nih prakteknya seperti ini gitu. Jadi secara pengalaman ya dibilang bisa gitu menyeimbangkan antara teori dan praktek ini Kak, seperti itu. Berarti sering dipakai contoh nih sama dosennya ketika presentasi. Iya, sering disebut ini gitu. Oke, wah bangga juga ya dari tempat kuliahnya Maesa bisa menjadi teladan gitu ya, contoh ataupun inspirasi. Banyak nggak kira-kira teman Esa yang ngikut jejaknya Esa? Lumayan, ada waktu ini ada yang mulai jualan juga, terus juga tanya-tanya, aku mau jualan ini kira-kira gimana ya gitu. Udah ada yang mulai
mulai bisnis juga gitu dari yang Esa kerjakan sekarang. Mulai terinspirasi gitu, mulai Iya, betul. memulai bisnis dari awal mereka juga. Oke, wah luar biasa sudah bisa menjadi contoh ya. Dan yang pastinya nanti semoga pendengar yang mendengarkan siang hari ini bisa mengikuti. Ini terutama Gen Z ya, Iya, yang Gen Z. lebih menyasar usianya 21 tahun ke atas gitu ya. Bisa langsung berkecimpung ke dunia bisnis, nyambi sambil kuliah. Gitu ya. Jadi biar balance nih, ilmunya dapat, ketika diaplikasikannya juga dapat gitu ya. Yang memang benar-benar bermanfaat ya. Penting juga untuk pendengar mungkin nanti kedepannya begitu ya, yang kepikiran terinspirasi dengan cerita dari Esa, monggo sharing-sharingnya harus diresapi gitu ya. Ya, yang pastinya pendengar, apapun itu perlu dipertimbangkan secara matang. Antara mana yang lebih menguntungkan, fokus kuliah atau rintis bisnis, tentu saja itu pilihannya tergantung daripada keinginan dan kebutuhan masing-masing. Kalau dua-duanya bisa dijalankan, kenapa enggak gitu ya, seperti yang Esa sampaikan tadi. Dan ada yang bertanya juga ini melalui WhatsApp ya, terkait sekarang bisnis dengan modal besar tapi untungnya kecil. Kalau menurut Esa yang masih bisa dikatakan Gen Z, kira-kira perlu tetap dikembangkan atau bagaimana? Menurut Esa ini kan sekarang udah jalan ya, masih jalan. Perlu sekali dikembangkan Kak, karena masa stop di tengah jalan gitu kan. Jadi kalau modal besar untung kecil itu menurut Esa nggak apa-apa untuk sekarang ini, karena seperti yang kakak tadi bilang, sebagai Gen Z itu kita sekarang fokusnya nyari pengalaman dulu nih, belajar dari yang apa kita kerjakan sekarang gitu. Dan juga nanti kita bisa pikirkan kalau untung besarnya nanti mau gimana ya gitu. Jadi pengalaman dulu Kak, kalau menurut saya pengalaman dari yang apa kita kerjakan, kesalahan-kesalahan tersebut kan bisa dijadikan pembelajaran gitu. Dan kita juga sebagai Gen Z, kalau misal Gen Z itu kan kayak gini kayak kalau udah gagal sedikit, aduh udah dah gitu. Kebanyakan yang seperti itu gitu. Dan kita juga mengambil peluangnya gitu Kak. Kita tahu ini menguntungkan dan kita harus rajin aja gitu. Harus rajin, harus harus digiatkan apa yang kita suka gitu. Jadi dari kesalahan-kesalahan ini, dari pengalaman ini, jadi kita bisa bisa mengenal diri sendiri gitu. Siapa tahu yang kita kerjakan itu yang nanti yang menjadi pekerjaan kita gitu. Itu yang menjadi kesukaan kita gitu Kak. Jadi dari pengalaman tersebut bisa gitu. Ya karena ada kan yang tidak konsisten, itu konsisten yang lebih susah ya. Karena kan ada yang berhenti 2 bulan, 3 bulan gitu. Hanya sekedar mencoba-coba gitu ya. Tapi nyatanya nggak sesuai dengan keinginan, di luar ekspektasi gitu ya. Tapi apapun itu yang Esa lakoni sampai saat ini, intinya pengalaman dulu deh yang dicari gitu ya. Pengalaman dulu itu paling penting sih Kak, karena ngaruh gitu ke kehidupan sehari-hari gitu Kak. Jadi yang awalnya nggak punya aktivitas rutin, jadi sekarang punya, lebih bisa mengatur waktu, mengelola waktu gitu. Dan itu ngaruh ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadinya menjadi habit gitu. Iya. Itu dalam sebulan kira-kira berapa penghasilannya? Dalam apakah sebulan naik turun atau memang stabil? Naik turun sih Kak, karena kan ini terbilang bisnis yang tidak setiap hari gitu ya dibeli ya. Dan kalau udah naik turun kayak gitu, Esa mikirnya strategi gimana sih biar punya penghasilan tetap gitu per bulannya. Dan Esa kepikiran waktu ini itu menjadi supplier di coffee shop, karena kan mereka juga dibuat seperti kravel gitu. Itu kan satu produk ini bisa diinovasikan menjadi apa saja Kak ya. Jadi kravel, bisa dijadikan kayak burger gitu, diisi daging gitu Kak. Nah jadi kemungkinan nanti biar supaya 1 bulan itu mendapat penghasilan yang tetap, itu Esa nanti
maunya supplier ke tempat-tempat seperti itu. Di hotel mungkin setiap pagi kan bule-bule itu kan breakfastnya kan bukan nasi ya, pastry gitu. Mungkin yang seperti itu kalau misalkan mau penjualan yang tetap setiap bulannya gitu. Berarti sudah terpikirkan ya. Yep. Baik, ini sebagai penutup ya Esa, tanpa terasa kita berbincang hampir mendekati pukul 12. Sebagai penutup, apa yang ingin Esa sampaikan nih, khususnya kepada Gen Z supaya bisa dikatakan konsisten untuk menjalankan bisnis ini sambil kuliah? Silakan. Oke, jadi untuk closing statement ini, Esa pengen bilang apapun yang pengen kalian coba, itu coba aja dulu. Jangan kepikiran nanti gagal atau gimana. Itu kalian coba aja dulu, karena dengan mencoba kalian kan bisa tahu ini berhasil atau enggak gitu. Ini apa ini yang kita suka gitu. Jadi dari sana kita sudah tahu kalau sudah mencoba seperti itu. Jadi harus coba dan belajar dari pengalaman tersebut. Seperti itu kan. Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba, harus. Kalau toh gagal di tengah jalan, tetap dicoba. Tetap coba lagi, dipertahankan gitu. Konsisten yang utama. Iya. Baik, terima kasih kepada I Gusti Ayu Agung Maesa Ardanari atas waktu dan kesempatannya telah berbincang dalam Indonesia Bisa seputar topik bisnis jalan kuliah lancar. Tetap sukses, semangat, kuliahnya tuntas, bisnisnya juga lancar. Terima kasih. Terima kasih. Mendengar sesaat lagi umat Hindu Sedharma, hening sejenak tentu saja untuk Tri Sandia, dan selepas puji Tri Sandia kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Tetap bersama kami. Kanal Informasi